Oh, jadi begini ya, rasakan ngojol-ngojol-ngojol alias kita ngebeat, on beat atau ojol-ojol-ojol di suasana hari Lebaran. Yang mana orang-orang pada pulang kampung, gua enggak. Mungkin orang nanya-nanya ya, kenapa gua enggak pulang kampung gitu. Karena gua sadar diri lah, karena gua ojol ini itu mungkin nggak ada harganya bagi orang-orang kalau kita ojol pulang dilihat oleh keluarga besar yang udah pada berhasil. Jadi daripada gue jadi tukang pesuruh-pesuruh di suasana lebaran dan gua nggak ada ditanyain pas pulang kampung, mendingan gua lebaran di perantauan aja. Itulah alasannya kenapa dari 2018 hingga sampai sekarang 2025 gua nggak pernah pulang kampung, karena gue berkaca dari pulang kampung sebelumnya. Ketika gue pulang gue nggak dianggap sama sekali karena gue ojol. Gue sadar diri karena ojol tidak ada harganya bagi lingkungan gue kalau kita pulang melihat keluarga besar kita yang udah pada berhasil. Jadi itulah alasan kenapa waktu kemarin bulan puasa gue balik melihat orang tua sakit, lalu gue balik lagi tanpa tidak menunggu lebaran, karena gue nggak mau lagi mendapatkan kejadian yang sebelumnya, karena gue trauma jadi tukang suruh-suruh. Akhirnya apa, orang pada ngumpul-ngumpul keluarga besar semua pada datang, gua di kampung gua ngojol sampai malam baru gua pulang, dan pun nggak ada yang nanyain. Orang pada ngumpul, harusnya kita tuh berkumpul ya, tapi enggak. Itulah alasannya kenapa gue tuh senang lebaran di Pulau Jawa daripada di Pulau Sumatera. Jadi itulah pertanyaan bagi kalian, kenapa di lebaran gua itu nggak mau pulang kampung. Nggak itu doang, karena profesi ojol ini tidak dihargai oleh keluarga besar. Ya, makanya kalau kalian ingin dihargai keluarga, berhentilah jadi ojol, tingkatkan taraf hidup, tapi jangan, setidaknya ojolnya jangan jadikan untuk pekerja utama. Ya, itu aja. Ingin dihargai, itu bagi gua, karena gua yang ngalamin. Makanya gua lebaran, gua nggak pernah pulang. Karena, ya gitu tadi, nggak ada ditanyain, nggak ada diniin. Ya, maksudnya kalau lu kerja, waktu gua zaman kerja, wah, pada ngumpul, pada ini semua. Nah, pokoknya pada sosok cari-cari inilah kita, ngajakin ngobrol atau apa. Tapi kalau ojol mah nggak ada. Ya, lu datang syukur, nggak ya sudah. Ya makanya mendingan gua lebaran di Jakarta, habis sholat gua ngojol. Dan inilah yang gua dapatkan waktu gua ojol, alias pendapatan harian gua pada tanggal 1 Syawal alias 31 Maret kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dimanapun my friend berada. Ya, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, mungkin orang nanya, kenapa lu nggak mudik bang? Kenapa lu nggak pulang? Ya itulah. Ya, pada gue terdiam di kampung, seperti ada apa enggak, apakah manusia atau patung. Ya karena ojol ini, ya karena gue kerja ojol, gue sadar diri, gue nggak sekolah tinggi, ya kan, walaupun gue udah berjuang sekolah tinggi tapi nggak diizinin. Ya seperti inilah gue, dengan gue di Jakarta. Oke, ya gue penting gue masih bisa makan, gue masih bisa hidup, gue masih bisa nyari uang, walaupun kadang-kadang gue kelaparan, tapi yang penting gue tidak menyusahin orang. Itu aja. Ya, kembali lagi dengan acara pendapatan ojol di lebaran tahun ini tanggal 31 Maret. Gue akan coba menjabarkan sama kalian, yaitu ini apa, pendapatan ojol gue. Oke, ojol gue pada kesempatan lebaran ini. Dan di lebaran ini pun gue dapat tarikan yang jauh, bahkan sampai 25 kilo itu dari Jakarta ke Bogor. Ya, gue dapat tuh tarikan gue paling jauh ya. Ini gue dapat dari Petukangan, daerah Pesanggerahan Jakarta Selatan ke daerah Parung Bogor. Ya, dan mana itu ongkos dari GoPay-nya itu ada 100.800. Nih, coba kalian lihat nih. Itu dari Petukangan ke Bogor ya, Parung. Yang mana itu termasuk lonjakan sekitar Rp23.261. Dan ini petanya, itu perjalanannya. Ya, garis lurus. Itu pendapatan kalian lihat ya, GoPay.
100, ya mungkin orang ini bayar mungkin di atas 130, mungkin 150 atau apa nggak tahu. Kita cuma dihargai 100. Dan jaraknya itu ya, kita kasih tahu nih, jaraknya itu adalah 24 kilo 93. Jadi 24 kilo 930, hampir 25 kilo. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1,5 jam, dari jam 10 sampai setengah 12. Itu kenapa lama? Karena berapa titik di Jalan Raya Bogor itu macet. Kita lewat Pesanggerahan, kita masuk daerah Ciputat, lewat stasiun Pondok Ranji, tembusnya ke Ciputat, putar balik depan UIN, macet parah. Lalu depan Jalan Raya Bogor, macet lagi beberapa titik sampai di Sawangan, ya, hingga sampai ke Pasar Parung itu macet super duper. Akhirnya kita menemukan perumahannya di daerah Parung. Itu memakan waktu 1,5 jam. Ya, dan gitu pun ketika gue balik lagi, gue coba menembus kemacetan, dapat lagi trek jauh, itu setengah 12, jaraknya itu dari 11.34 ke 11.43. Ini makan waktu sekitar berapa nih, setengah jam lebih lah ya, 45 menit itu ke Margonda. Itu ongkosnya 44.800 ya. Itu kilometernya hampir 14 kilo, 13 kilo 940 meter, alias 13,9 kilo, 14 kilo. Yang ini gue dapat nih, yang tadi yang di Bogor, yang ke Parung tuh bocah minta diantarin oleh orang tuanya, karena mak bapaknya naik motor dan dia nggak bisa di tengah karena udah gede, jadi naiknya sama gue. Tapi kita duluan yang nyampe karena disuruh duluan. Tapi yang ini adalah karyawan mall di Margonda ya, karena bulan puasa habis lebaran masuk. Dan ini perbedaan jarak yang sama antara Gosen dengan Gorek ya. Hari lebaran itu gue mainnya jauh-jauh ya. Ini sore ya, karena setelah gue dapat siang itu gue pulang ke salah satu rumah saudara ya, suasana lebaran lah ya, kita makan dan gue ketiduran di situ sampai asar. Dan sorenya gue coba naik lagi, dan setengah 6 itu gue dapat dari daerah Tapos Depok ke Lubang Buaya, jaraknya 17,99 alias 18 kilo. Itu harganya itu tunainya tuh 66.000 lihat ya. Itu jaraknya itu kita makan waktu ya sejam. Dan setelah itu dapat lagi dari Lubang Buaya, di gua iseng-iseng gua mainin Gosen, dapat dari Jatiwaringin ke Bendungan Hilir. Nah itu sekitar 18 kilo, hampir sama 17,5. Cuman Gosen tuh ternyata harganya lebih murah ya, 40.000. Nah, ini tunainya tuh 66, aslinya nih gue dapat sekitar 89, dipotong sekitar 23.000 sama ojol. Di tunainya segini, ini sebenarnya udah masuk di GoPay nya. Yang kan di Gosen gue dapat 40.000. Dan tanggal 31 itu ya, nih gue screenshot ya, itu gue dapat 7 tarikan hampir 300.000 alias 295.600 rupiah. Dan 3 yang di cancel itu karena kejauhan. Yang kedua, orangnya sangat jauh lah titiknya penjemput, datanya bisa radius 4 kiloan. Pada gue ke sono belum lagi macet, gue ngambil pusing, gue cancel aja sendiri. Nah ini dapat dari, berarti gue dapat 70% ya, 70% totalnya karena gue cancel 3. Dan inilah pendapatan gue pada tanggal 31 Maret 1 Syawal 1446 Hijriah, yaitu 295.600 ya, hampir 300 ya. Kemarin hari kedua gue coba ngojol, gue zong, akhirnya gue coba istirahat ya di rumah. Ya itulah penyebabnya ya. Ada nanya-nanya, kok lu nggak pulang bang? Ya itulah bang, gue sadar diri aja bang. Tapi kalau gue kerja, zaman gue kerja dulu, zaman gue syutingan dulu ya, paham lah kalian. Tapi kalau kita ojol ini ya, lu sadar diri aja lah ya. Itu yang gue alamin, dan mungkin itu pun teman-teman di luar sana alamin. Apalagi
kita pekerjaan ojol ini sekarang melihat tarif yang tidak sesuai, itu banyak dianggap sebelah mata oleh siapapun, termasuk oleh sarker lingkungan keluarga, walaupun dari saudara-saudara lain, sepupu atau apapun yang lain. Ya, jadi daripada kita makan hati, daripada kita sakit hati dan kita nggak dianggap dalam suasana lebaran karena kita ojol ini, ya jangan dianggap kita nggak punya uang lah untuk berbagi, ya. Karena orang kan kalau lebaran bawa uang, bagi-bagi, karena kita ojol, kalau kita nggak bisa berbagi sama orang, nah, akhirnya mendingan kita lebaran di perantauan aja. Oke. Lagian kalian tau lah gue asalnya dari mana, ya itulah. Makanya gue lebih senang lebaran di Pulau Jawa daripada di Pulau Sumatera, seperti yang gue alamin sebelumnya. Nah, jadi kalian yang nanya-nanya, kenapa lu nggak pulang bang? Kenapa nggak pulang bang? Ya itu doang bang. Daripada lu masa menangis dalam hati lu lebaran karena lu pengen ketemu orang tua sama ibu lu ya. Tapi di lingkungan lain lu diperlakukan seperti lu ngojol lah, gimana gitu. Jadi lu berbesar hati lah untuk melupakan hal tersebut. Walaupun banyak chat, DM, apapun yang itu yang dia minta telepon lah atau apalah, tapi kalau merasa daripada lu nantinya ujung-ujungnya merasa meringis sendiri dan trauma akan yang sudah-sudah, sebaiknya lu cari kegiatan aja yang mungkin bisa lu melupakan hal-hal tersebut. Karena kalau dipikirkan terus akan menyebabkan sakit, man. Mungkin bukan gua doang yang ngalamin, juga banyak para ojol-ojol di luar sana juga mengalami hal tersebut. Mereka rela nggak pulang kampung, atau mungkin mereka merasa minder diri ketemu keluarga besar, apalagi mereka udah berkeluarga, jadi kasihan keluarga istrinya, selalu dibanding-bandingkan sama saudara-saudara istrinya yang lain, ngeliat suaminya itu cuman ojol. Nah, itu aja ya. Jadi pesan gue cuma satu, apabila kesempatan lu di dunia ojol ini, kan lu cuman hanya ojol biasa, bukan ojol artis, bukan ojol influencer, bukan ojol yang sering dapat acak ke acara-acara, cuman ojol di jalanan aja, fighter tiap hari. Nah, sekarang mulailah kita itu untuk mencari perkembangan hidup yang lebih baik. Apapun itu, mau streaming, mau konten kreator, mau joget-joget, yang penting ada pemasukan yang nantinya apabila dikumpulkan bisa untuk bangun usaha ataupun bangun bisnis atau buka warung dan lainnya. Ya setidaknya kita itu ada harganya di mata orang-orang yang tidak menghargai kita karena kita ojol. Termasuk alma mater dari sekolah, termasuk juga dari lingkungan kampus kita, kalau kita kuliah, alma mater kita, dan lain sebagainya. Ataupun dari teman-teman tongkongan kita dulu yang merasa dirinya elit ketika kita masuk, lihat kita hijau-hijau, ataupun ojol, mereka seakan-akan gimana, kayak lu tulis sendiri lah, lu pernah nggak ngalamin seperti itu ya? Karena apa? Karena lu ojol aja gitu. Itu aja ya. Karena bukan gue yang ngalamin, karena kita orang lapangan, dan ini bukan cerita yang gue buat juga, karena ada beberapa DM ataupun orang-orang yang ngechat gue seperti itu, menceritakan keluh kesahnya, kadang-kadang minta dijadiin konten, tapi dengan syarat namanya ditutup ataupun jangan ditampilkan screenshotnya, ada seperti itu. Kadang-kadang gue meringis juga, gue baca-baca tentang penderitaan anak ojol-ojol sekarang gitu. Bukan ojol-ojol yang happy, bahagia, yang joget-joget, yang dapat bonus gede, yang diundang sana sini dan lainnya. Tapi ini murni pur ojol-ojol yang mana perekonomiannya hancur, rumah tangganya hancur, dan selalu mengurut dada, tidak bisa meloloskan permintaan sang anak karena pendapatan bapaknya yang Senin Kemis itu menurut mereka. Oke, tetap semangat ya, tetap semangat. Walaupun kita ojol, tetap semangat. Dan niatkan ojol hanya untuk cari uang. Suka kita jalanin, tidak suka ya kita tinggalin. Apabila kita capek ya kita pulang, kita istirahat. Jangan habiskan waktu untuk mengobrol, untuk nyender-nyender yang nggak penting, tapi carilah kegiatan di saat di sela-sela menunggu orderan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Adios amigos and ciao.